Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niola Dinda Maharani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membuat video singkat yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin MPD. Topik yang akan saya ambil yaitu permasalahan yang ada pada pendidikan. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan diambil dari kata dasar didik, yang ditambah imbuhan menjadi mendidik. Mendidik berarti memelihara atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian ini didapatkan beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan video ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan, lalu sebagai bentuk perhatian mahasiswa terhadap masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia, lalu yang ketiga, suatu usaha untuk meningkatkan pendidikan, yang keempat, membantu dalam membahas dan menanggulangi masalah yang dihadapi dalam pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Apabila ditelaah lebih jauh, kita akan menemukan sekumpulan hal-hal rumit yang sangat susah untuk disiasati. Masalah yang dihadapi tersebut akan lebih susah jika saling berkaitan satu sama lain. Berikutnya, manfaat pembuatan video ini yaitu membangun kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik, menelaah masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, memberikan inovasi baru dalam menghadapi masalah pendidikan. Yang keempat, batu loncatan kepada pendidikan yang lebih baik, dan yang terakhir, membangun cara belajar yang efektif. Masalah pokok pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Lalu yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Lalu yang ketiga, efisien dan efektivitas pendidikan. Pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pemerintah berasal dari kata dasar rata yang berarti meliputi seluruh bagian, tersebar di segala penjuru, sama-sama memperoleh jumlah yang sama, sedangkan kata pemerintah berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pemelaksanaan pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas atau bobot. Jadi, pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, berkait, mengait, dan berguna secara langsung. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisien dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisien pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud dari efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Adapun faktor pendukung masalah pendidikan. Masalah pendidikan akan terjadi dalam bidang itu sendiri jika dianalisis lebih jauh. Maka sesungguhnya permasalahan pendidikan berkaitan dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan pada pendidikan yaitu iptek,
laju pertumbuhan penduduk, dan yang terakhir permasalahan pembelajaran. Yang pertama ada iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan bangsa menerima perubahan zaman membawa perubahan mental dan keadaan negara ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan bentuk teknologi baru dalam segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh dalam masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak yang dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Lalu yang terakhir, permasalahan pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan belajar adalah suatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan belajar formal, ada dua subjek yang berinteraksi, yaitu pengajar atau pendidik guru atau dosen, dan peserta didik atau murid, siswa atau mahasiswa. Penanggulangan masalah pembelajaran. Penanggulangan masalah pembelajaran ini lebih diarahkan kepada pokok permasalahan pendidikan. Yang pertama ada gaya belajar. Untuk menanggulangi masalah pembelajaran ini diperlukan pelaksanaan kegiatan belajar baru yang lebih menarik. Gaya belajar dapat dilakukan dalam 3 bentuk dan dilaksanakan pada saat yang bersamaan, yaitu belajar secara somatis, auditori, dan visual. Gaya belajar dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu somatis. Somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh. Jadi belajar somatis dapat disebut sebagai belajar dengan menggunakan indera peraba, kinestetis, praktis, dan melibatkan fisik serta menggunakan dan menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, pada saat ini otak merupakan organ tubuh yang paling dominan. Yang kedua, auditori. Pikiran auditori lebih kuat dari yang kita sadari. Telinga terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori. Dan bahkan tanpa kita sadari, begitu juga ketika kita berbicara. Area penting dalam otak kita akan menjadi aktif. Lalu yang ketiga ada visual. Ketajaman visual merupakan hal yang sangat menonjol bagi sebagian peserta didik. Alasannya adalah bahwa dalam otak seseorang lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. Yang kedua ada gaya mengajar. Pelaksanaan pembelajaran sangat ditunjang oleh keahlian pendidik dalam mengatur suasana kelas. Seringkali dalam proses penyampaian materi, pendidik langsung mengajar apa adanya. Ada pendidik yang tidak mau memikirkan cara menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahasnya. Menyampaikan materi bukan hanya sekedar berbicara di depan kelas saja, tetapi suatu cara dan kemampuan untuk membawakan materi pembelajaran menjadi suatu bentuk presentasi yang menarik, menyenangkan, mudah dipahami, dan diingat oleh peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi menjadi lebih penting. Dengan komunikasi, seseorang bisa mengerti dengan apa yang dibicarakan. Adapun kesimpulan dari pemaparan video kali ini yaitu dalam usaha pemerataan pendidikan diperlukan pengawasan yang lebih serius oleh pemerintah. Pengawasan tidak hanya dalam bidang anggaran pendidikan, tetapi juga dalam bidang mutu, sarana, dan prasarana pendidikan. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Yang kedua, pendidikan dengan bidang terkait
dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan. Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengkampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini. Lalu yang ketiga, pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Yang keempat, sistem pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan lancar jika kerjasama antara unsur-unsur pendidikan berlangsung secara harmonis. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak pendidikan terhadap masalah anggaran pendidikan akan dapat menekan jumlah korupsi dana di dalam dunia pendidikan. Lalu yang terakhir, peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan. Baik, cukup sekian video singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.